Setelah Indonesia merdeka, muncul tokoh-tokoh intelektual Muslim mengisi kemerdekaan dengan berbagai karyanya. Tokoh-tokoh yang berperan di antaranya, tokoh yang pertama yaitu Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tanggal 17 Februari 1908. Beliau meninggal di Jakarta pada umur 73 tahun. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Keteladanan dari Buya Hamka yang dapat kita ambil yaitu sikap integritasnya, keluasan ilmunya, tidak ingin menang sendiri, pembela kebenaran, dan tindakannya yang pemaaf. Tokoh yang ketiga yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Meninggal di Jakarta pada umur 83 tahun. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Habibie menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Targetnya, Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sementara itu, ketika menjabat sebagai Menristek, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang pertama. Habibie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua ICMI pada tanggal 7 Desember 1990. Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Presiden Soeharto. Keteladanan dari B.J. Habibie dapat kita petik yaitu disiplin dalam bagi waktu, rasa ingin tahu terhadap suatu hal, peduli terhadap keluarga, penuh pengabdian atau cinta tanah air, teguh pendirian, dan keteguhannya dalam menuntut ilmu. Tokoh yang ketiga yaitu Nurcholish Madjid atau Cak Nur. Adalah salah seorang cendekiawan Muslim yang berpengaruh di Indonesia. Melalui karya-karyanya, Cak Nur kerap memberikan gagasan baru terhadap pemikiran Islam. Hal inilah yang menjadikan sosoknya dianggap sebagai ikon intelektual Muslim modern. Salah satu peran Cak Nur bagi bangsa Indonesia yang dicatat dalam sejarah adalah ketika beliau diminta nasihat oleh Presiden Soeharto pasca kerusuhan Mei 1998. Atas saran Cak Nur dan beberapa tokoh lainnya, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya untuk menghindari kerusuhan yang lebih parah. Keteladanan dari Cak Nur dapat kita ambil yaitu sikap inklusivitas adalah mengakui dan menghargai keberagaman Indonesia sebagai negara majemuk. Yang kedua, sikap terbuka dan membangun dialog, serta kesaleh sosial, yaitu amal soleh yang manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang.